Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Hamdatu Kalina Putri dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4B. Di sini saya akan mereview dua buku. Buku yang pertama yang saya akan review adalah The History of the Quranic karya Profesor Dr. M. Al-Azami yang terbit pada tahun 2005 dengan penerbit Gema Insani. Nomor ISBN 9795619375. Di sini saya akan mereview bab 1 sampai bab 4. Ulasan bab pertama yaitu bab ini menceritakan apa sebenarnya Al-Quran itu. Dalam bab ini dijelaskan definisi Al-Quran dari berbagai kalangan. Seperti kita ambil contoh definisi dari Nasir Abu Zaid, seorang ilmuwan agama yang telah dinyatakan murtad oleh persidangan Mesir. Ia menyatakan bahwa teks Al-Quran adalah risalah yang ditunjukkan kepada orang Arab pada abad ke-7. Maka tentu dibuat formulasi dengan suatu cara spesifik berdasarkan sejarah sesuai dengan bahasa dan kultur yang ada. Jika demikian halnya, maka Al-Quran dibentuk sesuai dengan susunan kemanusiaan dan merupakan produk budaya. Jelas saja definisi itu tidak dapat diterima karena Al-Quran sendiri bukan hanya untuk orang Arab. Maka definisi Al-Quran menurut penulis adalah kalamullah, risalah terakhir untuk manusia, diwahyukan kepada Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW yang meruang dan sewaktu. Ia terpelihara dari segi keaslian bahasa tanpa perumpamaan tambahan ataupun pengurangan. Bab yang kedua menceritakan yaitu tentang sejarah Islam di masa silam, yaitu sebelum masuknya Islam, keadaan Arab sebelum masuknya Islam. Letak sejarah Arab terletak di persimpangan tiga benua, dibatasi oleh Laut Merah sebelah barat, Teluk Persia di sebelah timur, dan Lautan India di sebelah barat. Dan bab ini diterangkan nenek moyang anggota keluarga Nabi Muhammad, yaitu nenek moyangnya yaitu Qusay hingga kepada Nabi Muhammad. Kondisi keagamaan di Jazirah Arab sebelum Islam datang yaitu menyembah patung berhala. Masa kehadiran pemukim kaum Yahudi maupun kekristenan muncul, keagamaan nenek moyang yaitu menyembah berhala ini tidak pernah terusik oleh apapun hingga datanglah agama Islam yang orang-orang Arab merasa bahwa Islam akan mempersulit kaum mereka. Pada bab ketiga dijelaskan bahwa wahyu dan Nabi Muhammad lahir di kota Tandus dari bangsa non-Mad. Sebagaimana Allah kehendaki, tibalah seorang pengembala kambing buta huruf diberi tugas mengajar dan menyembuhkan wahyu hingga berakhir sejarah saat beban yang lebih berat dari yang telah diberikan pada rasul sebelumnya. Dan bab 4 sendiri dengan judul Pengajaran Al-Quran menceritakan bagaimana Muhammad sama sekali tidak pernah belajar seni sebelum Al-Quran itu turun. Menurut saya kelebihan dari bab ini yaitu menceritakan sejarah Al-Quran dari awal. Namun sayang sekali karena tidak terlalu terinci, jadi seperti itu.
Dan buku yang kedua yang akan saya review adalah buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 1 sampai bab 3. Penulisnya yaitu Taufik Adnan Amal, penerbit Divisi Muslim Demokratis. Ulasan bab 1 sampai bab 5. Bab 1 menceritakan Jazirah Arab yang terletak sangat terisolasi, bahkan dari sisi daratan maupun lautan, yang merupakan tempat Nabi Muhammad tampil dengan pengkibaran ilahinya pada abad ke-7 Masehi. Jazirah Arabia merupakan kawasan yang terpencil dan biadab, sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dan ajang perebutan kekuasaan politik Timur Tengah, yaitu dari dominasi dua informasi raksasa, yaitu Bizantium dan Persia. Makkah merupakan pusat perniagaan yang sangat makmur, sedangkan Madinah adalah oase kaya yang juga merupakan kota niaga, namun tak sebesar Makkah. Suasana keagamaan di Madinah terdapat sejumlah pemukiman Yahudi, sedangkan daerah Mekah merupakan keagamaannya masih seperti penyembah berhala. Meskipun Nabi Muhammad lahir dari keluarga Hashim yang terhormat, itu tidak menjadikan orang-orang menghormatinya ketika ia diberikan wahyu. Pada awalnya di kalangan rendahan, Nabi Muhammad diberi wahyu ketika umur 40 tahun, dan pada awalnya hanya kalangan rendahan saja yang menjadi umat Nabi Muhammad, serta terdapat banyak siksaan dan pengucilan terutama kepada pengikut Nabi Muhammad di Mekah. Sampailah wahyu dari Allah datang, akhirnya Nabi dan pengikutnya pindah menuju Madinah. Di sana mereka melakukan pembersihan kaum Yahudi, dan masa kekuasaan Nabi semakin mapan di penghujung 6 Hijriah. Asal-usul Al-Quran. Al-Quran bersumber dari Allah dan merupakan wahyu yang diterima Muhammad. Al-Quran telah merekam rentetan kejadian sehubungan dengan posisi dan sudut-sudut pandang orang yang semata-mata mengitukan Nabi mengenai asal-usul atau sumber inspirasi wahyu yang diterimanya. Serempak saja Al-Quran merespon dan membantah berbagai tuduhan dan miskonsepsi oposan kontemporer Nabi. Dalam bab 3 menceritakan kronologi pewahyuan Al-Quran. Terdapat sejumlah riwayat yang aransemen kronologi surat-surat Al-Quran yang relatif cukup lengkap. Riwayat ini berupaya mengungkap secara runtuh pewahyuan barisan bagian Al-Quran dari awal pertama wahyu sampai menjelang Nabi hijrah ke Madinah ataupun hingga runtutan wahyu terakhir. Al-Quran sendiri ada dua dikategorikan, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Dikategorikan surat Makkiyah jika surat itu turun ketika pada periode Makkah, dan dikategorikan surat Madaniyah ketika surat itu turun pada periode Madinah. Sekian ulasan bab 1 sampai bab 3. Kelebihan dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 1 sampai bab 3 ini menurut saya penjelasannya lebih terinci dibanding dari buku yang tadi. Secara pembahasan pun juga bagus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.